warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Malasari dengan NIM 2038113. Dalam video kali ini saya akan membuat sejarah Candi Muara Takus. Sejarah, para ahli mengatakan bahwa batuan yang dipakai untuk membangun Candi Muara Takus berasal dari tanah di sebuah desa di sekitar candi yang bernama Pongkai. Dalam bahasa Cina, kata Pong adalah lubang, sedangkan kata Kai adalah tanah. Jadi desa Pongkai kemungkinan besar dinamai berdasarkan kondisi desa, di mana banyak ditemukan tempat dengan tanah yang berlubang besar akibat pengerukan tanah besar-besaran untuk digunakan membuat candi. Yang paling mencolok dari sejarah Candi Muara Takus adalah bangunan yang terbuat dari batu bata kemerahan, sangat khas candi peninggalan Sriwijaya seperti yang ada pada Candi Muara Jambi. Kompleks bangunan Candi Muara Takus terdiri dari beberapa bangunan utama, yaitu Candi Mahligai. Candi yang mempunyai sebutan Stupa Mahligai adalah bagian candi yang terlihat sangat megah. Bangunan ini masih terlihat utuh tanpa kerusakan berarti. Candi Mahligai berbentuk stupa yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, badan, dan atap. Pintu masuk candi ini dikelilingi dengan 28 sisi. Candi Tua. Masyarakat sekitar menyebut candi ini dengan sebutan Candi Sulung. Bangunan yang paling besar di antara bangunan lainnya di kompleks candi ini. Secara umum, Candi Sulung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki candi, badan candi, dan atap candi. Bangunan ini sisi dasarnya terdiri dari 36 sisi. Walaupun besar, namun candi ini tidak memiliki ruang kosong di dalam candi. Candi Bungsu. Candi ini terletak sebelah barat Candi Mahligai dengan bentuk mirip dengan Candi Sulung. Uniknya, candi ini dibangun dengan 2 bahan yang berbeda. Di bagian utara menggunakan bahan batu pasir, sedangkan bagian selatan menggunakan batu bata. Penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang bernama Zerman pernah menemukan sebuah lubang di tepi pada masa stupa. Di dalam lubang itu ditemukan tanah dan abu dengan 3 potongan emas di dalamnya, dan 1 kepingan lainnya ada di dasar lubang dengan goresan gambar Trikula dan 3 huruf nagari. Selain itu, ditemukan juga sebuah potongan batu persegi yang digores dengan gambar Trikula dan juga 9 huruf pada salah satu sisinya. Candi Palangka. Bentuk candi ini sedikit unik karena tidak begitu tinggi dan bagian atasnya sangat datar dan lebar. Melihat dari bentuknya cukup masuk akal jika dipercaya pada masa lalu bangunan ini digunakan sebagai alat pemujaan. Asal-usul nama Candi Muara Takus. Ada 2 pendapat mengenai asal-usul Muara Takus. Pendapat pertama menyatakan bahwa nama Takus berasal dari salah satu anak sungai yang bermuara ke Sungai Kampar Kanan. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa anak Takus berasal dari bahasa Cina. Ta yang artinya besar, ku artinya tua, dan se artinya candi atau kuil. Dalam bahasa Cina, nama tersebut yaitu Candi Tua yang besar dan terletak di sekitar muara sungai. Peninggalan besar Kerajaan Sriwijaya. Masyarakat meyakini bahwa Candi Muara Takus adalah salah satu bentuk bersejarah yang fungsinya sangat penting di masa lampau. Konon, candi tersebut pernah menjadi pusat peradaban dan tempat ritual untuk keagamaan. Anggapan tersebut masih sering menimbulkan perdebatan di kalangan para peneliti dan sejarawan karena Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang dan jauh dari kawasan Riau. Arsitek Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan salah satu bangunan suci agama Buddha yang ada di Riau. Ciri yang menunjukkan bangunan suci tersebut merupakan bangunan agama Buddha adalah stupa. Stupa adalah ciri khas bangunan suci agama Buddha dan berubah-ubah bentuk dan fungsinya dalam sejarahnya di India dan di dunia Buddhisme lainnya. Berdasarkan fungsinya, stupa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, stupa yang merupakan bagian dari sesuatu bangunan. Yang kedua, stupa yang berdiri sendiri atau berkelompok tetapi masing-masing sebagai bangunan pelengkap. Yang ketiga, stupa yang menjadi pelengkap kelompok selaku candi perwara. Patung singa secara filosofis merupakan unsur hiasan candi yang melambangkan aspek baik yang dapat mengalahkan aspek jahat atau aspek terang yang dapat
meyakini